Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan terkait dengan materi mengenai struktur data dinamis yang disebut dengan tumpukan dan antrian. Kenapa struktur data dinamis ini disebut demikian? Hal ini disebabkan urutan pemrosesan data-data dalam struktur itu sangat mirip dengan yang namanya tumpukan dan antrian. Jadi memang istilah itu dipilih karena memang urutan pemrosesan datanya mirip dengan apa yang terjadi di dunia yang sebenarnya. Tumpuan itu sering disebut dengan istilah asing stacks. Sedangkan antrian itu queue. Nah, kita mulai dari stack. Tumpukan itu sesuatu yang secara perlahan satu demi satu itu dikumpulkan, tetapi yang belakangan menimpa yang duluan. Seperti ini. Ya, ini tumpukan yang sebenarnya. Walaupun ada juga prinsip seperti itu yang kalau dilihat bentuknya bukan tumpukan. Misalnya parkir kendaraan di garasi yang sempit, hanya bisa satu mobil masuk. Ya, bisa dibayangkan kalau garasi atau carport itu panjang, maka 3 mobil bisa masuk. Nah, pasti yang masuk lebih dulu akan keluar belakangan. Atau kalau dibalik, yang masuk belakangan justru akan keluar lebih dulu. Jadi kalau mau mengeluarkan yang paling dalam itu betapa susahnya, karena yang nutup dia atau di belakangnya itu harus dikeluarkan lebih dulu. Nah, dalam tumpukan urutan pemrosesannya itu disebut dengan last in first out. Kita bisa menggunakan library stack yang sudah tersedia untuk membuat tumpukan ini. Ya, dengan cara mendeklarasikannya seperti ini, stack dari kelas apa, kemudian nama objeknya. Ya, seperti biasa, ini merupakan instansiasi. Kita bisa langsung nyoba dengan programnya. Ya, ini nanti bisa kita coba. Itu ada istilah push sama istilah pop. Jadi memang mirip. Kalau menumpuk itu kan ke atas begitu. Kita kalau sedang push up itu mendorong ke bawah. Jadi kalau ada yang ditambah itu sama dengan push. Ya, ada yang didorong, ada yang dimasukkan. Tapi kalau ada yang keluar berarti ada yang ditarik, di pop. Nah, metode-metodenya itu ada yang seperti apa yang saya sampaikan. Ini ada pop, ada push, ada empty, ya, ada pick. Jadi yang di paling atas itu siapa itu pick. Ada mencari source, kemudian menambahkan semuanya add all, kemudian index of, kemudian remove element, dan remove element add. Tidak, semuanya akan kita bahas, hanya beberapa saja yang akan dibahas. Oke, ini contoh stack. Bisa Anda lihat, tadi sudah sempat saya perlihatkan. Beberapa metode, ini hanya push sama pop yang dicoba, yang khas dengan dunia tumpukan atau dunia stack. Ini deklarasinya. Yang paling mudah kita coba di NetBeans. Kita main copy paste saja, salin tempel, kopas begitu. Tapi harus diingat, kadang ada karakter-karakter yang berubah atau aneh-aneh. Misalnya nih, double petik. Ini kalau dengan Microsoft itu kadang terus menjadi double petik buka dan tutup. Jadi hati-hati kalau main copy paste. Ya, ini sudah kita kopas di NetBeans. Ada merah-merahnya. Jangan lupa ini kan hanya masalah library yang belum diimport. Jadi kita bisa itu ada Alt Enter kalau di Windows, Alt Enter, atau di Mac dengan
Option Enter. Kita Alt Enter ini, atau Option Enter. Nah, kemudian stack-nya kita klik Add Import for Java Util Stack. Oke, merahnya sudah hilang. Nah, untuk membahas ini, kita harus menganggap pertama kali tumpukan itu kosong. Jadi ketika ada perintah push 1, ini kan string ya, jadi 1 tulisannya seperti itu, 1 masuk. Kemudian push lagi 2 masuk. 2 masuk. Kemudian push lagi 3 masuk. Kemudian push lagi 4 masuk. Ya karena tangannya hanya 2 ya, ilustrasinya seperti ini. Begitu ada perintah untuk ngeprint, maka ya 1, 2, 3, 4 itu dicetak di sini. Isinya stack. Kan begini. Ini 3, ini 4, ditumpuk. Kemudian ada perintah pop. Jadi yang di pop pasti posisi teratas, ini 4-nya ini. 4-nya ini akan pop. Begini. Nah nanti kalau di print, ya berarti isi tumpukannya ya hanya tinggal 3. Logikanya seperti itu ilustrasinya. Kita bisa mendebaknya kalau ingin tahu seperti apa. Kita ini run dulu dengan clean and build supaya tidak ada sisa-sisa dari running yang tadi. Sudah sukses. Kemudian kita taruh di sini. Terus debug run to cursor. Oke, ini posisinya sudah mendebug. Supaya kelihatan, ini bisa dilihat di sini. Ini stack. Stacknya juga kelihatan di sini. Size-nya 0, ukurannya 0. Karena memang belum ada tumpukan. Ya, Anda jangan bayangkan kalau di debug itu di sini, variabel ini, kelihatan seperti tumpukan. Justru mungkin nanti terbalik. Karena nanti satu persatu dia akan nambahnya ke bawah kalau di sini. Tapi itu hanya visualisasi dari data yang ada di sana. Oke, ini akan di-push. Kita debug, kemudian step over, F8. Oke, 1 sudah masuk ini. Ya, sudah di-push, masuk sana gitu ya. Kemudian ini kalau dilanjutkan dengan F8. Ya, 2-nya juga masuk ini. 2 masuk. Begitu seterusnya. Sampai 4. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dilihat di sini memang tidak kelihatan tumpukan ya. Ini apa ini ya? Bukan tumpukan, tapi terbalik. Gantungan malahan ya, gantungan. Ya, ini tumpukan, ini hanya ilustrasi saja. Jadi ini kalau di print, nanti di outputnya akan tampil 1 sampai 4. Ini kita F8 lagi, F8 ini. Oke, di output harusnya sudah ada. Nih, 1, 2, 3, 4. Oleh karena tumpukan, berarti yang masuk belakangan atau 4 ini nanti yang keluar duluan kalau di pop. Jadi ini di panah ini ya, dia siap menjalankan baris ke-28. Ini kalau ditekan F8, kita lihat variabelnya. Nanti 4-nya ini di elemen dengan indeks 3 ini akan keluar. Oke, kita tekan F8. Nah, tuh 4-nya keluar. Hingga kalau di print isi tumpukannya ya tinggal 1, 2, 3. Ini outputnya. Kita lihat perubahannya. Kalau ditekan F8 atau dia jalankan baris ke-29, maka isi tumpukannya tinggal 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Kita hanya coba push dan pop. Metode yang lain Anda bisa mencoba sendiri.